Kita jumpa lagi pada video pembelajaran IPA bersama saya, Yulinda Vita. Mari kita belajar IPA dengan semangat dan menyenangkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi ini waktu SD. Sekarang kita akan bahas lebih mendalam lagi ya. Pernahkah kalian makan roti tawar? Pasti pernah. Tahukah kalian saat pertama kali roti tawar masuk ke dalam mulut tidak ada rasanya. Tapi setelah beberapa menit roti tawar tersebut akan terasa manis. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena ternyata di dalam mulut kita terdapat enzim. Enzim tersebut yaitu enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah zat amilum menjadi glukosa. Pada materi organ pencernaan manusia, tujuan pembelajarannya diarahkan setelah mengamati video pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan mekanik dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan kimia dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dengan benar. Tahukah kalian ternyata proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Untuk lebih detailnya kalian bisa membaca pada slide berikut. Kalian sudah tahu bahwa organ pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Untuk organ pencernaan utama, kalian bisa mengamati pada gambar slide berikut ini, di mana makanan mulai masuk, mulai dari mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Alat-alat yang membantu proses pencernaan di dalam mulut diantaranya yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa saluran sempit yang berbentuk pipa yang fungsinya menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang fungsinya yaitu untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Organ ketiga pencernaan yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik yaitu proses mengaduk makanan dengan peristaltik. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi pada lambung, ketika makanan di dalam lambung diaduk dengan getah lambung yang mengandung asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Pasti kalian mengenal dengan asam lambung. Asam lambung dengan rumus kimia HCl merupakan asam kuat. Asam kuat bila mengenai kulit, maka kulit akan merasa terbakar. Bagaimana bisa asam lambung yang sifatnya kuat tidak melukai dinding lambung? Coba kalian temukan jawabannya. Organ pencernaan lainnya yaitu usus halus.
Usus halus merupakan saluran terpanjang pada organ pencernaan yang panjangnya 6-8 meter. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Setelah makanan melewati usus halus, selanjutnya yaitu menuju usus besar. Apa fungsi dari usus besar? Fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Organ terakhir pada pencernaan manusia yaitu anus. Pada anus terdapat dua otot yaitu otot lurik dan otot polos. Jika kedua otot tersebut bekerja sama, maka dapat mengeluarkan feses dari anus. Makanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Whee! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini.
bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna. Selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus, itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Setelah kalian mengamati video mengerjakan tugas, langkah terakhir yaitu kalian mengerjakan soal evaluasi. Untuk soal, kalian bisa mendownload pada alamat link yang tertera pada slide. Dan teknik pengumpulannya kalian bisa konsultasikan pada Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Sekian pembelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu Guru kalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.